Mohon maaf nih, gue tanya. Kalau lu bilang Alkitab udah direvisi, stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Dan coba sebutan ke gua pendeta mana aja dan namanya siapa dan sinode apa yang merevisi yang namanya Alkitab. Jangan lupa stitch video gue ini. Mas Donald, apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen, benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Sekali lagi ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen? Ada ayat-ayat yang dirubah. Ya, jadi Alkitab ini, apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus, guru saya, ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Matius 5 ayat 37, perkataan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy, ya, Lucifer, si jahat. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Nah, ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di kota Semarang pada bulan April. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Dengan tegas, Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
Di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam. Ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.